Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi ya teman-teman. Ini saya ada sebuah servisan ini speaker aktif advance. Ini 6 inci. 6 atau 10 ini ya. Aduh ya segitulah. Kerusakannya itu kalau nggak dicolok cas dia nggak nyala. Terus terkadang di charge juga tetap nggak masuk. Ini saya coba sambil colok cas, sama sekali ya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cuman untuk lampu indikasinya dia menyala. Ini saya masih belum tahu kerusakannya di bagian mana aja ya. Ini cuaca di tempat saya kurang bagus, jadi agak sedikit batuk teman-teman. Oke, ini langsung saja ya kita bongkar untuk modul amplifiernya. Dia gabung jadi satu dengan modul MP3 playernya, dan ini sudah Bluetooth teman-teman. Saya cek di online, harganya lumayan mahal, sekitar 500-600an. Ini kalau konektor semua kelihatan aman, nggak ada yang lepas. Nah ini ya, saya coba cek tegangan inputnya juga. Nah ini dia nyala. Sekarang coba cek. Nah dia voltasenya mana ya? Ini kan voltasenya harusnya sekitar 9 volt atau 10 volt. Nah dia tegangannya hanya terbaca 3 volt. Nah ini saya agak-agak aneh juga ini ya. Ini saya coba cek bagian input juga. Nah ini nggak nyala teman-teman ya. Harusnya kan kalau memang chargernya itu bagus dan masuk, tetap bisa nyala tanpa menggunakan baterai. Cuma di sini kejadiannya saya colokkan juga tetap gak mau hidup. Harusnya dicolok cas tetap mau ya. Ini info si pemilik sih katanya rusaknya udah lama, jadi harus dicolok terus menggunakan charger. Jadi sudah lama menggunakan charge terus tanpa menggunakan baterai yang aslinya. Nah, ini saya pengen lihat kondisi baterainya di dalam seperti apa teman-teman. Ini baterainya ya. Dan ini kalau tertulis di spek sih harusnya dia dipasang secara seri. Ini untuk kabel apa ini? Mungkin kabel Bluetooth kalau nggak salah, atau apa ini ya, atau mic atau apa. Di sini saya akan fokus ke baterainya dulu teman, karena harusnya meskipun kondisi seperti ini ya dia masih nyala, harusnya menggunakan charger. Dan di sini baterainya terlihat 0 volt. Apa yang terjadi ya? Ini kayaknya bekas servisan juga, atau mungkin si pemilik iseng-iseng pengen lihat, saya kurang tahu ya. Oh tapi masih segel sebenarnya ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Nah jadi untuk di konektornya sendiri, jadi apa ya, platnya dia udah rapuh sekali teman-teman. Nah ini hancur. Nah bisa dilihat ya, jadi ini BMS baterainya. Nah untuk plat penyambungnya dia dihubung secara seri teman-teman, berarti 3,7 volt kali 2 kurang lebih sekitar 8,5-9 volt untuk tegangan baterai, karena dia dipasang secara seri. Nah di sini saya akan coba perbaiki untuk jalur baterainya dulu. Apa nanti kalau baterainya udah oke dia bisa nyala, tapi harusnya sih enggak ya, karena menurut pengalaman saya meskipun baterainya rusak
masih tetap bisa dinyalakan menggunakan charger kalau chargernya masih bagus. Tadi saya cek tegangannya juga drop hanya sekitar 5 volt atau 3 volt tadi, naik turun teman-teman ya. Nah di sini saya akan rapikan baterainya dulu agar nanti bisa terpasang. Ini saya buang semua ya untuk plat stainless penyambungnya, nanti saya akan sambung menggunakan kabel saja. Nah di sini tegangannya dia muncul 9,8 volt. Berarti aslinya kondisi baterainya bagus ya teman-teman ya, cuman nggak tahu kenapa nggak bisa menyalakannya, apa ini BMS nya juga rusak, saya kurang tahu juga. Yang penting kita rakit sesuai dengan aslinya teman-teman. Nanti kita coba. Ini saya butuhkan kabel kecil-kecil untuk menyambung ya. Ini dipasang secara seri teman-teman. Ini untuk perata ya BMS, jadi diambil tegangan tengah. Ini untuk negatif, ini untuk positifnya teman-teman. Ini untuk IC-nya ya, IC BMS ya, karena 2S di 2 baterai teman-teman. Ini jangan sampai terbalik ya, karena tegangannya kan ada. Sekali terbalik untuk pemasangannya pasti jebol untuk BMS nya, karena saya sudah beberapa kali ya lalai dalam penyambungan. Akhirnya ya kosong juga teman-teman. Kalau kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Oke, sambung pelan-pelan saja ya teman-teman, nanti kalau udah rapih baru. Nah ini kondisi baterai sudah terpasang dengan BMS. Yeah. Padahal tadi dicek untuk tegangan ada 9 volt, tapi masih nggak mau nyala teman-teman. Nah ternyata tegangannya dari baterai nggak masuk, tapi di baterainya ada 9,9 volt. Nah ini di sini fix ya, BMS-nya itu bermasalah. Oke, sebenarnya diganti juga bisa untuk BMS seperti ini ya, cuman kalau di tempat saya nggak ada, jadi ya paling akan saya coba akali teman-teman. Saya coba jumper saja agar dari IC-nya itu keluar tegangan. Jadi saya jumper ya menggunakan kabel kecil saja, jadi karena tegangan baterai itu keluar. Saya jumper di IC bebannya ini. Ya gimana lagi teman-teman ya, karena tempat saya nggak ada yang jual, harus online. Kalau online lama lagi untuk perbaikannya. Sekarang ini katanya mau dipakai besok buat takbir keliling katanya, Idul Adha. Oke, sekarang saya coba setelah saya jumper. Duh, bener kan teman-teman? Setelah saya jumper tegangan keluar dan modul kembali menyala teman-teman. Nah di sini saya tinggal cek untuk bagian pengisian, karena saya curiga juga ya, kenapa kok menggunakan charger saja dia nggak mau nyala teman-teman. Soalnya nanti kalau misal charge-nya itu nggak masuk atau bermasalah, nanti baterainya akan selalu tekor, jadi nggak bisa ngecas soalnya. Ini tegangannya rasa drop ini teman.
Saya udah cek bolak-balik. Jadi dia hanya muncul 4 volt, 5 volt, padahal di sini membutuhkan tegangan sekitar 10 volt atau 9 volt. Ini soalnya 3,7 dikali 2 teman-teman ya. Jadi kurang lebih sekitar 9 volt. Harusnya itu muncul, tapi ini nggak muncul teman-teman. Nah ini ya secara dekat kelihatan teman-teman ya. Nah di situ tertera 9 volt. Ini saya sementara rapikan baterainya dulu teman-teman ya. Dan tadi saya sudah konfirmasi ke pemilik kalau chargernya bermasalah. Saya akan coba cari di toko spare part dulu untuk 9 volt ada stok atau enggak teman-teman ya. Nah sebelumnya saya rapikan dulu untuk baterainya ini karena masih kabelnya kemana-mana. Dan ini untuk BMS nya saya jumper ya teman-teman ya. Kalau untuk fungsi saya sendiri kurang tahu karena nggak pernah melakukan pengetesan. Apa nanti pengecasannya sempurna, bisa berimbang antara baterai satu dan yang lain ya. Cuman ini daripada nggak ada, jadi saya jumper karena saya nyari di toko spare part hampir saya belum pernah menemukan di daerah saya. Maklum karena daerahnya itu di pedesaan teman-teman ya, bukan di perkotaan. Jadi toko-toko elektronik itu jualnya ya yang mudah-mudah aja ya. Jadi kayak kerusakan yang mudah seperti kapasitor, seperti resistor, jadi spare part yang biasa seperti baterai charge karena itu umum digunakan. Tapi kalau untuk seperti ini biasanya jarang dan saya belum pernah menemukan teman-teman. Saya coba testing baterai kembali setelah dirapikan. Nah langsung nyala teman-teman ya, langsung mode Bluetooth. Oke, jadi baterai ini sudah nggak bermasalah. Ini untuk sementara saya rapikan dulu ya teman-teman. Jadi masalah yang kedua ada di bagian charger, chargernya bermasalah teman-teman. Oke, ini antena untuk radio teman-teman. Ini sih udah beberapa hari hidung saya tersumbat, flu, pilek teman-teman ya. Sini sudah beberapa hari nggak nggak ada hujan, jadi cuacanya mulai dingin. Untuk soket-soket jangan sampai lupa teman-teman ya, jadi dipaskan, diposisikan yang sesuai. Oke, langsung saja kita kencangkan. Ini sebenarnya juga bukan menggunakan obeng minus ini ya, jadi dia kunci L tapi L sangat kecil ya, karena saya nggak punya yang ukuran segini. Dulu pernah punya tapi nggak tahu kemana, sekarang dicari kemarin nggak ketemu, jadi ya pakai obeng aja lah. Oke, semua sudah terpasang. Bisa lihat teman ya. Oke, mantap teman. Jadi untuk menggunakan baterai sudah oke, sudah nggak ada masalah teman-teman ya dengan baterai. Bluetooth mode. Oke, mode Bluetooth mode.
Klasik sekali ya. Nah, ini saya sudah belikan adapter baru untuk charger. Nah, kita coba. Oke, lampu indikator menyala terang. Oke teman-teman. Alhamdulillah tadi ke toko spare part ada ya ukuran 9 volt. Ini tinggal saya rapikan bagian belakangnya. Nah, ini juga akan saya kencangkan, takut nanti jatuh saat buat goyang. Nah, ini kan bayang ya. Ini antena radio, antena apa ini? Di sini saya kadang kurang tahu ya. Jadi kabelnya banyak atau juga larinya kemana. Ini ada modul juga di belakang. Ini modulnya misah teman-teman. Ini saya kurang tahu ya, modul untuk radio FM atau apa. Oke. Nah, suaranya mantap teman-teman ya. Ini sembari saya kolok tas juga. Dan ini charger saya beli di harga berapa tadi ya, 35.000 teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman ya. Bisa diambil pelajarannya. Ya, sudah oke. Bisa diambil langsung linknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga teman-teman. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini charger yang baru teman-teman ya, Rp35.000. Oke. Bye.